Yuk Bapak, saya perlu perkenalkan diri nggak ya? Hah? Perlu ya? Apa nggak usah? Udah tahu saya kan ya? Oh belum, ya. Boleh saya kenalkan diri ya Bapak ya? Ya Yuk Bapak, nama saya Dimas Samuel. Saya eh, pendeta GKI yang berbasis pelayanan di GKI Trate. GKI Trate ada yang tahu di mana Yuk Bapak? Tetangga nih, masa nggak tahu? Jembatan 5. Sebelah mananya? Betul, dari stasiun Angke cuman 300 meter jalan kaki. Ya dekat ya Bapak ya. Jadi nanti kalau yang naik KRL gitu ya, ada stasiun Angke ya dekat-dekat situ ya Bapak Saudara gitu ya. Orang perkenalan juga status ya, status. Nah, Ibu Bapak mohon maaf ya, yang punya anak perempuan sudah dewasa, yang punya cucu perempuan sudah cukup umur, mungkin punya cita-cita mau punya mantu pendeta. Mohon maaf saya sudah menikah ya, Ibu Bapak. Dalam hati siapa juga nanya gitu ya. Ya, Bapak saya sudah menikah ya. Anak saya satu, istri cuma satu. Ya benar ya Bapak ya. Dan kami menikah, saya dan istri saya menikah tahun 2012 dan setahun pernikahan kami dikurniai seorang putri ya. Berarti sekarang usia putri kami ini tahun ini 12 tahun begitu Bapak. Gitu ya. Nah, apalagi ya orang kenalkan diri ya? Apa ya? Ya? Oh, tempat tinggal. Tempat tinggal di rumah kalau kata Pak Agus ya. Iya, Bapak, saya pelayanan di GKI Trate, saya tinggal di Bintara gitu ya. Daerah dekat-dekat Jakarta lah ya, Jakarta Timur situ gitu ya. Ya saya bilang gini supaya nggak dipikirnya jauh ya. Sebenarnya deket ya Bapak gitu ya. Ya saya tinggal di situ ya Bapak Saudara gitu ya. Ya kiranya ini menjadi awal dari perkenalan kita ya Bapak ya. Dan nanti dalam pertemuan saya dengan pribadi Ibu Bapak, mungkin kita bisa ngobrol atau berkenalan lebih lanjut begitu ya. Kembali ke tema kita, tak berhenti bersaksi. Nah, ya. Saksi itu apa sih Bapak? Ya. Saksi itu adalah keterangan, ya, bukti bahwa yang dilihat itu benar, yang diketahui itu benar. Oleh karena itu, kalau dalam 10 perintah Allah gitu ya, jangan menjadi saksi dusta. Sebenarnya ada pesan di situ. Karena pada waktu itu kan belum ada kamera, belum ada alat perekam gitu ya. Sehingga apa? Orang itu kehadiran saksi itu penting gitu ya. Sehingga seorang saksi itu ada yang benar-benar dia seorang saksi yang benar, ada saksi dusta gitu ya. Sehingga ketika orang berperkara, ketika seorang saksi dihadirkan, dia menjadi kunci. Ya. Misalnya ada seorang dituduh dia mencuri, korupsi misalnya gitu ya. Tapi orang ini sebenarnya nggak begitu, dia difitnah. Ada saksinya nggak? Ada misalnya dia. Saksinya itu orang yang melihat bahwa pada saat itu dan sepanjang kehidupannya orang ini nggak mencuri gitu ya. Saksi ini dihadirkan, dia akan bersaksi, tidak betul dugaan itu ya. Orang ini bersama dengan saya. Orang ini baik, boro-boro dia korupsi, boro-boro dia berbuat jahat. Berpikir jahat aja enggak, gitu ya. Itu saksi yang benar, karena dia menyaksikan kebenaran dan dia memberikan keterangan dengan benar. Tapi ada juga saksi dusta, ya Bapak Saudara. Nah, saksi dusta ini bisa juga ya dihadirkan. Dia dibayar, entah bagaimana caranya, dia bersaksi lalu bersaksi dusta. Betul yang mulia, misalnya gitu ya. Betul hakim tuh siapa? Atau raja gitu ya. Orang ini korupsi, padahal mah enggak gitu ya. Jadi keterangan seorang saksi itu penting. Ya, oleh karena itu tema ini ya juga dihadirkan nih dalam firman Tuhan pada kita ya manusia saat ini ya Bapak ya tahun 2025 ya gitu ya. Tak berhenti bersaksi. Kita menjadi saksi Tuhan yang seperti bagaimana ini ya gitu ya Bapak Saudara. Nah kembali lagi Bapak. Ketika Yesus bangkit, ternyata keadaan Yesus bangkit ini ya waktu itu kan belum ada ini ya, video blog ya, video vlog ya Bapak ya. Vlog berupa video ya. Guys, kita menyaksikan guys. Belakang saya ini makam Tuhan Yesus guys. Kita lihat, wah tubuhnya, pintunya terbuka guys. Kuburnya terbuka guys. Kita lihat ke dalam guys. Coba kita lihat. Kan nggak gitu ya Bapak ya. Lu saksikan ya. Wah benar guys, nggak ada. Tuhan Yesus nggak ada guys, kemana aja? Iya, gitu. Oh saya ingat guys. Kemarin Tuhan Yesus bilang, akan kembali 3 hari lagi guys.
Tapi sudah bangkit guys gitu kan. Enggak begitu ya Bapak ya. Enggak ada bukti, enggak ada CCTV lagi ya gitu ya. Terus gimana? Cemana gitu ya. Bagaimana orang bisa tahu gitu ya. Dalam Alkitab yuk Bapak, itulah kesaksian kita ya. Pada hari pertama minggu itu siapa yang ke kubur Yesus? Hah? Maria. Para perempuan gitu ya. Kaum ibu gitu ya. Mereka lah yang ke kubur Yesus untuk merempahi jasad Tuhan Yesus. Dan mereka yang menyaksikan kubur itu kosong ya Bapak Saudara. Gak mungkin lah ya, orang yang orang yang sudah meninggal bisa melakukan seperti itu. Justru orang yang sudah hidup kan begitu, ya Bapak Saudara ya. Juga nggak mungkin lah ya itu ada yang mencuri apa. Kan dijaga itu kuburnya Tuhan Yesus oleh serdadu, kan ya. Dalam bacaan kita ada seperti itu. Sehingga ketika para perempuan menyaksikan itu mereka menjadi saksi pertama kebangkitan Tuhan Yesus, sih Bapak Saudara. Dan apa buktinya? Buktinya adalah ini dicatat dalam Alkitab kita. Sekali lagi dulu belum ada foto, belum ada CCTV, belum ada video gitu ya. Jadi buktinya yang nggak ada berupa video, nggak ada ya. Tapi buktinya apa? Orang yang datang menyaksikan, sama seperti tadi perintah Tuhan Yesus ya. Menyaksikan, benar kok saya datang pada saat itu. Hari pertama minggu itu, ya hari Minggu. Tuhan Yesusnya nggak ada, Tuhan sudah bangkit. Ada yang berkata, ya mengapa engkau mencari ya gitu ya, yang hidup di antara yang mati gitu ya, dan sebagainya. Tapi Ibu Bapak namanya juga manusia ya. Manusia itu nggak sempurna ya, sekalipun diciptakan Tuhan dengan baik, dengan sempurna gitu ya. Artinya manusia punya keraguan gitu ya. Dalam pembacaan kita Ibu Bapak Saudara ada seorang murid yang ragu ya, namanya siapa? Thomas. Ini kasihan deh yang namanya Thomas ya. Kalau namanya Thomas di sekolah gitu ya, sekolah berdasarkan Kristen lagi ya. Sering ditanya, sudah percaya belum gitu ya. Karena memang ya Bapak ya, Thomas ini dalam pembacaan kita disebut orang yang mau bukti gitu ya. Nah, Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu serta menaruh tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, Ibu Bapak Saudara, lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengasihi para murid, Ibu Bapak, ya. Dan Tuhan Yesus tidak melupakan satu murid pun, karena pada saat Tuhan Yesus datang kepada para murid, ya, menampakkan diri kepada para murid, Thomas yang nggak ada, tapi Thomas kemudian disamperin oleh Tuhan Yesus, gitu ya Bapak ya. Dan Tuhan Yesus berkata, ya, damai sejahtera bagi kamu, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungmu, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan kitab Yohanes mempersaksikan, kata Yesus kepadanya, kata Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Baru percaya Thomas. Kan gitu ya Bapak ya. Dalam biasanya orang ya, baru percaya nih Thomas gitu ya. Ya Bapak, memang kehidupan kita ini perlu diteguhkan juga ya, iman percayanya gitu ya. Jadi bukan karena kita otomatis beriman kepada Tuhan lalu bebas dari rasa ragu gitu ya, bebas dari rasa gentar, enggak. Justru ketika karena itulah kita perlu berdoa, karena itulah kita perlu mendekatkan diri pada Tuhan supaya apa? Supaya kita diteguhkan. Dan sekali-kali pun misalnya belum dijawab doa kita, belum dijawab permohonan kita, itu tandanya kita supaya lebih teguh lagi memegang iman kita pada Tuhan. Ibu Bapak, itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan menjumpai para murid supaya para murid menjadi saksi bagi Tuhan. Siapa yang menyaksikan kehidupan Tuhan Yesus, karya-karya Tuhan Yesus? Siapa? Para murid. Ya. Mereka lah orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Kan manapun Tuhan Yesus pergi, mereka mengikuti. Namanya murid. Pasti ngikutin gurunya. Ketika Yesus akan memberi makan banyak orang, 5.000 orang banyaknya, ditanya pada para murid, kan apa yang ada padamu? Gitu ya. Mereka lah yang menyaksikan, Tuhan Yesus bertanya, mereka lah menyaksikan keadaan orang banyak itu. Dan mereka lah yang juga gentar ya Bapak. Suruhlah mereka pergi Tuhan ke kampung-kampung terdekat supaya mereka cari makan. Ya sebagai manusia mereka juga ragu, ya Bapak coba di panitia Paskah, panitia Natal datang 5.000 orang.
Gentar nggak? Seneng sih, tapi gimana ya gitu ya. 5.000 orang gitu ya. Snacknya snack apa ya? Caranya nanti keluar masuk gimana ya? Parkirnya gimana ya? Nanti cukup nggak ya tempat duduknya ya? Kalau nggak cukup gimana ya? Nanti multimedia soundnya gimana ya? Dan sebagainya kan. Kita kan mengatur itu ya Bapak Saudara. Nah disitulah Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera. Nah damai sejahtera itu adalah dalam bahasanya Shalom Aleichem ya Ibu Bapak ya. Kita sering mendengar ya Shalom Aleichem. Damai sejahtera bagimu. Ya ada yang mengatakan damai sejahtera itu adalah ketika orang itu bisa duduk makan bersama. Ya, dalam satu meja orang bisa makan bersama itu artinya apa Ibu Bapak? Artinya ada damai sejahtera. Bukan hanya makannya bersama-sama, tapi bisa makan bareng-bareng gitu ya. Itu artinya ada suasana damai. Coba kalau musuhan, satu meja, makan. Rasanya gimana? Gimana? Pernah nggak gitu? Nggak pernah ya, semua orang baik ya Ibu Bapak ya. Tapi Ibu Bapak, pernah ada seorang bernama Nelson Mandela ya. Dia pernah jadi tahanan politik dan ketika ditahan di penjara itu dia diperlakukan dengan tidak manusiawi. Bayangkan ya, oleh sipir penjara, petugas penjara itu, dia dikasih makanan yang nggak layak gitu ya. Lalu dia dikasih kotoran gitu ya dan sebagainya. Keadaan berbalik Ibu Bapak, keadaan berbalik. Tadi sipir yang berkuasa, sekarang Nelson Mandela bebas jadi presiden dia gitu ya. Ketemu di tempat makan Ibu Bapak. Nelson Mandela orangnya baik gitu ya, nggak ada dendam. Dia lihat tuh sipirnya dulu ya. Dia suruh orang untuk duduk bersama dengan Nelson Mandela. Wah, bisa dibayangkan nggak Ibu Bapak? Sipir yang memperlakukan dengan tidak baik itu, bisa nggak dia makan? Nggak bisa Ibu Bapak. Masih ada perasaan, waduh saya pernah begini ya, saya pernah begitu ya, walaupun orangnya sudah damai sejahtera Ibu Bapak. Sehingga kalau orang bisa makan duduk bersama itu udah keadaan damai sejahtera Ibu Bapak Saudara. Ya. Mungkin anak zaman sekarang nih makan bersama di meja tuh jarang ya, mungkin ya. Mungkin. Padahal paling mungkin ketika orang ulang tahun gitu ya, makan di luar, di restoran, makan duduk bersama-sama. Mungkin di rumah jarang. Gitu ya. Mungkin ada juga Ibu Bapak yang di sini masih punya tradisi dulunya, ketika masih bersama orang tua duduk makan bersama. Itu enak ya Ibu Bapak, suasananya enak ya, damai sejahtera gitu ya. Bisa ada percakapan yang baik gitu ya, bisa ada nasihat di situ mungkin misalnya dan sebagainya. Kembali lagi itulah yang Tuhan Yesus berikan, yaitu damai sejahtera. Wah, para murid pada saat itu Ibu Bapak begini nih, guncang mereka. Mereka tuh ketakutan, mereka tuh sembunyi, bahkan Petrus yang hebat, yang berani, hebat, saya bilang kan hebat Ibu Bapak. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, dia membela Tuhan Yesus loh Ibu Bapak. Berani dulu itu orang ya. Tapi Petrus pun menyangkal Tuhan Yesus. Kamu kan yang sama Tuhan Yesus ya? Kamu kan muridnya ya? Iya benar kamu ya? 3 kali menyangkal. Petrus Ibu Bapak. Sehingga damai sejahtera yang Tuhan Yesus sampaikan, itu memperlengkapi mereka. Supaya mereka bisa berpikir tenang. Kalau orang bisa berpikir tenang, bisa apa Ibu Bapak? Bisa berbuat lebih banyak. Kalau orang ketakutan, gemeter. Kalau orang ketakutan, dia nggak bisa berpikir baik. Tapi kalau orang berpikir tenang, damai sejahtera, lebih daripada orang yang dilanda rasa takut. Sehingga dalam Kisah Para Rasul kita melihat ya Ibu Bapak ya. Murid Tuhan berkata Ibu Bapak ya. Saya akan bacakan nih. Ya. Murid Tuhan berkata seperti ini. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Waduh, Petrus yang tadinya menyangkal, yang tadinya punya pergumulan kepada Tuhan, Ibu Bapak. Kemudian Petrus bisa berkata seperti itu karena Tuhan yang menyatakan damai sejahtera, yang karena Tuhan memperlengkapi para murid. Ibu Bapak Saudara, Tuhan Yesus mendoakan mereka gitu ya, meneguhkan mereka. Dan pertanyaannya kenapa para murid? Karena sekali lagi, para murid inilah yang dekat dengan Tuhan Yesus. Sehingga apa? Sehingga merekalah saksi pertama dari apa yang Tuhan Yesus perkatakan ketika hidup, bahkan ketika bangkit, bahkan ketika bukan hanya hidup bangkit, tapi ketika Tuhan Yesusnya nggak ada, Ibu Bapak, gitu kan ya. Mereka juga menyaksikan Tuhan mereka disalib. Jadi benar bahwa Tuhan Yesus kita disalib, bukan cosplay ya. Bukan ada orang yang gantiin, bukan ya.
Ya karena zaman sekarang informasi bebas Ibu Bapak ya. Kalau zaman dulu kan TV ya, televisi itu kan disaring tuh ya. Kalau nggak sesuai dengan Pancasila, kalau nggak sesuai dengan pesan-pesan apa, supaya nggak nyinggung, semua disaring. Baik sebenarnya. Tapi karena zamannya sekarang terbuka, orang bisa ngomong apa aja, upload apa aja Ibu Bapak. Kecuali Sarah ya, Ibu Bapak ya. Sehingga apa? Orang bisa berkata bebas ya. Bisa mencela gitu ya. Dan itu bisa menjadi kesaksian yang tidak benar. Sedangkan kita setiap minggu mengakui iman percaya kita gitu kan ya. Dikandung dari Roh Kudus, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Yes. Itulah disaksikan oleh Alkitab ya Bapak. Belum ada CCTV, tapi inilah kesaksian kita. Belum ada video, belum ada. Tapi semuanya tertulis ketika disalibkan, ketika mati, ya, ketika dikubur dan ketika bangkit. Dan juga setelah kebangkitan, Tuhan Yesus nampakkan diri kepada para murid. Ibu Bapak, para murid inilah yang tadinya, bayangkan, yang tadinya mereka ketakutan, tidak berdaya, kemudian menjadi berdaya. Bukan hanya kepada orang-orang pada saat itu ya, tapi sampai ke Indonesia ya Injil itu kan Ibu Bapak. Ibu Bapak buktinya sekarang menerima nih Tuhan Yesus. Jadi saksi yang setia, jadi pengikut Tuhan yang setia. Itu karena apa? Karena orang-orang pada saat zaman itu, mereka bersaksi gitu ya. Bahwa Tuhannya bangkit, bahwa Tuhannya itu berkorban, bahwa Tuhan Yesus itu menolong ya, menyelamatkan setiap orang. Sehingga setiap orang tidak hidup dalam maut, tidak hidup dalam dosa. Dan kitalah orang-orang yang menerima Kristus ya. Ibu Bapak Saudara, Tuhan Yesus meneguhkan para murid supaya menjadi saksi bagi Tuhan. Tuhan Yesus juga memperlengkapi para murid. Dan Tuhan Yesus memandang berharga setiap orang, bahkan satu orang, Thomas, yang tidak ada bersama mereka, Tuhan datang secara pribadi kepada Thomas. Sehingga Thomas menjadi percaya. Nah, kita sudah mendengarkan ya, melalui firman Tuhan nih. Sekarang apa sih pesannya bagi kita semua? Apakah setelah dari sini, kita misalnya ada yang naik kendaraan umum, kita bersaksi, ya. Naik Transjakarta misalnya gitu ya. Ibu, bapak-bapak, hari ini saya dengar khotbah, Tuhan Yesus bangkit. Padahal semuanya plural ya Bapak ya. Orang-orang ada yang udah memeluk agama masing-masing, ada juga yang mungkin belum ke gereja gitu ya. Mungkin sasaran kita yang belum gitu ya. Tapi mungkin kita mesti lihat nih konteksnya kita bersaksi. Ya. Mungkin nggak seperti itu, nggak selalu seperti itu. Ada yang bilang bersaksi itu bukan hanya bicara. Ya orang bisa bicara benar, baik, bagus. Tapi kembali lagi apa Ibu Bapak? Sikapnya. Betul ya Ibu Bapak ya? Kalau zaman dulu mungkin orang bisa bilang, seorang ayah kepada anaknya bisa bilang, jangan ngerokok ya, tapi dia sambil ngerokok. Orang zaman dulu. Tapi zaman sekarang anak zaman sekarang bisa nyautin. Papa aja ngerokok, papa aja nge-vape. Kayak gitu ya Ibu Bapak ya. Ini mohon maaf ya kalau ada yang ngerokok ya, ada yang nge-vape ya. Ini contoh aja ya, contoh misalnya. Misalnya ada orang juga bersaksi gitu ya Bapak ya. Wah, saya menerima Tuhan nih, hidup saya sudah berubah. Padahal kenyataannya misalnya hidupnya nggak berubah misalnya gitu ya. Dia orang yang nggak sabaran terus ya. Yang dikit-dikit marah terus ya. Dikit-dikit protes terus ya. Kita ngelihat ini orang bener nggak ya? Berubah nggak ya gitu. Itu kan namanya bersaksi juga ya Bapak ya. Melalui apa yang kita tampakkan gitu ya. Dan caranya harus benar. Ibu Bapak kalau orang ulang tahun biasanya ngapain orang ulang tahun? Hari ini gitu ya. Itu lagu wajib kan ya, ada lagu ya gitu ya Pak ya. Di mana ya, disetel lagunya ya. Habis itu apain? Kue ya kan ya. Ada kue, ada lilin ya. Bukan yang malam-malam keluar pakai lilin itu bukan ya. Ada kue, ada lilin. Kasih apa Ibu Bapak? Kasih kado ya Ibu Bapak ya. Kado. Terus cara ngasih gimana cara ngasihnya? Ini ya, kue ya, ceplok gitu kasih mukanya. Gitu ya. Ini kado nih, ambil, plak, dikepret. Gitu? Enggak. Cara ngasih gimana Ibu Bapak? Kuenya dikasih ya, ditiup atau dikipas ya. Nggak boleh tiup katanya ya. Nanti takutnya ada yang muncrat-muncrat itu, dikipas katanya ya. Katanya gitu. Terus kadonya dia apa? Nih, terimalah kado dari kami sederhana, padahal mahal isinya misalnya. Patungan ya gitu ya. Dikasih apa? Dikasih baik-baikan ya. Caranya masih benar Ibu Bapak Saudara. Cara kita di Indonesia ini gimana ya Bapak? Ya orang melihat perilaku. Ya.
Buktinya ada janji-janji manis ya kalau kampanye ya, tidak korupsi gitu ya. Indonesia banyak lapangan kerja dan sebagainya dan sebagainya. Sekarang kenyataannya begini gitu ya misalnya Bapak. Orang melihat buktinya, orang melihat realitanya gimana. Kiranya realita hidup kita senantiasa mengarah pada pesan firman Tuhan. Yuk Bapak, firman Tuhan mendatangkan kebaikan ya. Bagi orang yang ragu, para murid, Tuhan Yesus datang dan menolong. Tuhan Yesus memperlengkapi mereka. Tuhan Yesus menemani Thomas yang belum percaya dan hadir bagi Thomas. Kiranya kita juga begitu ya Bapak. Ya bukan hanya kita seperti itu persis atau seperti itu. Puji Tuhan ya kalau bisa persis mirip seperti Tuhan Yesus. Tapi pada intinya kita baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan, gitu loh Bapak. Ya, itu pesannya. Jadi sehingga apapun peran kita, kiranya kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Masih ada tuh berita KDRT. KDRT itu apa ya Bapak? Kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa begitu ya? Ada yang bilang ya Bapak, ini saya mau sharing aja ya. Ketika saya bina pranikah, ada yang pendetanya cerita, pengalaman ini bukan pengalaman pendetanya, gitu. Dia pernah nanganin ada umatnya gitu ya, melakukan KDRT. Sudah pernikahan kedua, tapi tetap KDRT. Jadi ketika ditelusuri kenapa begini gitu ya, wah saya melihat Pak, waktu kecil mama saya dipukuli papa saya sampai di dinding sampai dijedotin. Ini anak kan melihat ya, Ibu Bapak ya. Anak melihat dan dia merekam dan dia bisa memproyeksikan nih sama seperti ada di sini ya kayak TV kalau dulu pakai slide proyektor itu ya, LCD ya. Jadi anak itu bukan hanya melihat tapi dia akan juga menjadi pelakunya loh Ibu Bapak. Karena mereka melihat gitu. Pengalaman itu membekas gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kasihan ya orang ini perlu ditolong sehingga ketika diketahui oh ini dia sumbernya sehingga kemudian ditolong orang ini ya Ibu Bapak ya. Tidak boleh seperti itu, pengalaman yang tidak baik dan sebagainya. Tuhan tidak berkehendak begitu ya. Ibu Bapak, mungkin penyebab KDRT ya juga sebab yang lain. Misalnya sebab ekonomi gitu ya. Sebab yang lain juga mungkin perbedaan masih memang harus ada. Ekonomi memang selalu naik turun Ibu Bapak gitu ya. Tapi sedapat mungkin kita melaksanakan peran kita. Ya, mungkin sebagai di rumah tangga itu ketika menjadi suami jadilah suami yang bertanggung jawab yang baik ya. Artinya ya jauh-jauhlah yang namanya KDRT, gitu ya. Ketika menjadi istri, jadilah istri yang juga baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan, gitu kan. Suami juga begitu, anak juga begitu. Sehingga apa? Kalau begitu ya Bapak, orang tua mau menahan diri, gitu ya. Dia mau berubah semakin baik sesuai dengan firman Tuhan, baik dan benar. Nggak ada tuh yang namanya KDRT. Sehingga mereka menjadi kesaksian ya Bapak ya. Orang melihat, wah ini kok tetangga saya hidupnya adem ya gitu ya. Baik-baik gitu ya. Orang kan tertarik tuh ya Bapak ya. Oh, dia berubah tuh setelah dari gereja tuh kalau pulang berseri, mukanya senyum-senyum gitu ya. Tapi boleh dicoba ya Bapak. Pulang gereja ke rumah senyum gitu ya. Seneng kan kita ya bisa berjumpa dengan firman Tuhan, dengan anggota jemaat. Ada pertukaran penatua juga di Murakarang, kita bersyukur ya. Pak Albert dan Ibu Agnes. Ibu Bapak, artinya kita menampakkan kesaksian yang baik. Juga ada yang namanya KDMP. Tadi KDRT, sekarang KDMP. Kira-kira apa KDMP? Kekerasan dalam MP-nya apa? Kira-kira apa MP? Masa pacaran. Iya, ini yang muda-muda yang dengerin ya, yang di gedung gereja ataupun yang cara online, jangan sampai ya terjadi seperti itu juga. Bukan hanya ketika berumah tangga, ya ketika berpacaran juga jangan sampai. Apa bentuk kekerasan dalam berpacaran? Pengekangan, gitu ya. Terus apa? Yang main fisik, ya main kata-kata yang merendahkan, yang menghina itu nggak boleh, ya. Sehingga apa? Orang itu harus berubah, Ibu Bapak Saudara. Sama seperti para murid, mereka mau berubah, mereka mau membuka diri, Ibu Bapak Saudara. Saya yakin ya, yang hadir saat ini yang menyaksikan juga semakin berubah, Ibu Bapak. Kita senantiasa menjadi saksi yang mempersaksikan dalam realitas hidup kita, walaupun katanya 2025 ekonomi sulit ya Ibu Bapak ya, sehingga bisa pengaruh kemana-mana ya. Dari ekonomi kan bisa pengaruh kemana-mana. Tapi walaupun begitu mau nggak jadi saksi Tuhan?
tak berhenti bersaksi. Caranya gimana? Walaupun begitu ya, kita ingat sebagaimana Tuhan datang dan memberikan damai sejahtera pada para murid. Kita juga yakin Tuhan juga memberikan damai sejahtera pada kita. Buktinya apa? Buktinya Ibu Bapak ya, ada berkat Tuhan kan ya, artinya Tuhan masih memberikan berkat kepada kita. Tuh. Itu damai sejahtera. Dan nggak dari alasan ya, saya nggak bisa ke gereja nih, misalnya nggak ada ongkos atau apa. Ini bukan apa ya, yang online nggak ya, saya yakin bukan karena itu ya. Tapi kan ada online gitu ya, bisa dijangkau gitu ya, bisa minta tolong, bisa dengarkan firman Tuhan, ada berkat juga bisa ngikutin begitu ya Bapak Saudara. Ya. Jadi Tuhan masih hadir memberikan berkatnya damai sejahtera. Bukalah hati kita. Sehingga apa? Sehingga terus kita menjadi orang-orang yang Tuhan tuntun, yang Tuhan terus perlengkapi. Dan jadilah orang-orang yang berpegang terus pada apa yang Tuhan kehendaki melalui firman Tuhan. Ibu Bapak, para murid tak berhenti bersaksi. Padahal pada saat itu kondisi mereka itu sedang tadinya ketakutan ya, tapi karena Tuhan Yesus datang, mereka kemudian dikuatkan dan mereka mulai membuka diri, mereka kemudian tak berhenti bersaksi. Terus mereka tuh mereka memberitakan ya melalui perkataan, melalui kesaksian hidup mereka. Demikian juga kita Ibu Bapak. Jadilah orang-orang yang juga berbuat baik dengan cara yang baik dan benar, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Artinya apa? Artinya nggak ada panduan pasti. Misalnya, Pak, gimana cara buka pintu? Gitu kan ya. Gimana cara masuk rumah? Gitu ya. Itu kan panduan-panduan ya. Saya nggak bicara seperti itu, ya Bapak. Tapi saya berbicara artinya kita harus selalu berefleksi gitu loh. Kita harus, apa ya istilahnya ya. Kalau kita jalan, nanti ada waktunya kita merenung. Sudah sesuai belum ya? Dengan Tuhan, yang Tuhan kehendaki. Kadang-kadang kan ya, kalau orang sebelum tidur tuh suka merenung. Jadi tidur lama ya gitu. Atau enggak ketika misal sore-sore lagi ngopi, lagi ngeteh, orang suka ngerenung. Ada yang seperti itu gitu ya. Atau ngerenungnya di rapel setahun sekali pas 31 Desember. Ada seperti itu ya. Dia ngerenung di situ, refleksi gitu ya. Itulah Ibu Bapak, kehidupan orang Kristen. Bukan otomatis, tapi mesti ada perenungan, sudah sesuai belum ya dengan yang Tuhan kehendaki. Kalau tadi saya berkata begini, saya berbuat begini, kita merenungkan kembali. Sudah sesuai belum ya dengan yang Tuhan kehendaki? Para pelajar ya, ini kan mau persiapkan diri untuk ini ya, untuk ulangan gitu ya. Nah, jadilah pelajar yang baik gitu ya. Yang berjuang dengan baik. Artinya apa? Harus mengatur waktu dengan baik gitu ya. Jangan main-main terus, belajar-belajar terus gitu ya. Artinya juga kalau berhasil ya Bapak ya, seorang pelajar dia harus ingat bahwa saya ini bisa, memang saya berusaha, tapi juga Tuhan yang menolong. Kalau Ibu Bapak misalnya berusaha, aktivitas sehari-hari, misalnya berbisnis, berusaha. Jadilah pebisnis, jadilah pengusaha yang baik. Jangan karena sebelah misalnya main seradak-seruduk, main curang, kita ikut-ikutan, caranya begitu Pak, gitu ya. Ya memang agak sulit ya Bapak ya. Kenyataannya mesti bayar apa segala macam ya Bapak. Tapi kita mesti punya prinsip. Kalau enggak hidup kita sama dengan yang lainnya. Nah ini boleh menjadi perenungan kita, ya Bapak Saudara ya. Saya pernah menjumpai seorang yang kerja di Dewan Perwakilan Rakyat. Dia sebagai katakanlah sebagai kaki tangan lah, bantu untuk anggota dewannya. Gitu ya. Kalau kita pikir anggota dewan itu pemberitaan-pemberitaan gimana ya Bapak? Wah kerjanya gini, kerjanya gitu ya Bapak. Kebanyakan negatif-negatif. Tapi ternyata dari kesaksian orang ini, ya, dia lihat bahwa pemimpinnya ini, dewannya ini, anggota dewan ini, dia nggak seperti itu, gitu ya. Jadi ada yang lainnya, misalnya bukan yang lainnya, ada yang seperti itu, dia nggak seperti itu. Ya, dia tetap melakukan tugasnya dengan baik, ya. Dia kelola dengan baik, ya. Dan dia bilang pada akhirnya begini, si bapak ini, kebetulan bapak nih anggota dewannya, dia maunya lurus-lurus aja, gitu ya. Tidurnya lebih tenang, gitu ya Bapak ya. Ya iya lah ya. Dia baik-baik aja ketika dia audit, nggak ada yang macam-macam gitu ya. Hidupnya lebih tenang. Nah sekarang kita pilih yang mana? Gitu ya. Pilihan ada di kita loh Bapak. Bahkan di lingkungan yang ya kita lihat sehari-hari begitu. Kita jadi saksi yang seperti apa nih? Tak berhenti bersaksi. Ya, yang seperti apa. Dan kiranya juga kita diberikan kebijaksanaan ya, cara yang baik. Nah ini juga nggak ada panduan praktis sih Bapak. Tapi melalui apa? Melalui perenungan. Melalui doa. Dan makanya kita jangan lupa, kalau kita jadi orang berhasil, jangan melupakan Tuhan. Ya Bapak ya.
Bisa pergi kemana, bisa hamburan uang kemana. Ini kasih juga ke gereja, gitu Bapak Saudara. Iya, ya. Berikan juga untuk Tuhan, melalui gereja Tuhan, gitu kan, ya Bapak ya. Ya artinya kalau orang berhasil jangan lupa lah ya, bahwa bukan hanya apa? Bukan hanya usaha dia, tapi Tuhan yang menolong. Kalau sebuah rumah tangga berhasil juga bukan usaha dia, tapi Tuhan yang menolong. Kalau semua orang berbuat seperti itu, nggak ada namanya orang sombong, orang arogan, nggak ada. Tapi adanya apa? Orang yang tak berhenti bersaksi, yang ingat bahwa Tuhan menolong dia. Itulah yang dia saksikan. Melalui kesaksian hidup yang baik dan benar dengan cara yang benar. Di atas semua itu, Ibu Bapak, kiranya Roh Kudus menolong kita. Sehingga kita terus menjadi saksi yang tak berhenti bersaksi melalui kesaksian hidup kita. Tuhan menolong kita. Amin.